Drama Korea terbaik Trans TV yang meraih rating tertinggi. Yoonhee berubah pikiran dan bertekad untuk mendukung putrinya bernyanyi. Saat Jennie merayakan penerimaannya di SMA Seni Cheong-ah, Rona menyadari bahwa audisi itu telah dicurangi. Berkat informasi misterius, dia menyadari Sol-ah adalah putri kandungnya. The Penthouse, Senin sampai Jumat jam 6 sore di Trans TV.
bagi rezeki dulu ya. Masing-masing penonton nanti akan mendapatkan uang Rp500.000. Caranya seperti biasa nanti ada QR card. QR nanti akan keluar di sini. Lihat aja jawabannya ada di sepanjang acara. Nanti kita umumin di akhir acara. Tapi sekarang kita pengen tahu apa aja yang lagi update banget. Ini dia podcast Viral. Nah, tapi berita terviral pertama ini aku sedikit prihatin ya kondisinya. Karena lagi-lagi ya diduga soal perselingkuhan atau sesuatu. Emang lagi musim ya, Pi, perselingkuhan. Iya. Kayak musim duren. Makanya kalau segala sesuatunya itu nggak bisa terlalu dekat, nggak bisa terlalu jauh. Jangan. Nanti kalau terlalu dekat jadi nyaman, jadinya sayang. Ya, kayak aku ke kamu. Bisa aja kamu. Ya udah langsung aja kita lihat nih seperti apa. Pada penasaran kan pastinya. Langsung saja. Lihat. Fakta visual. Intinya bahwa ini bukan cuma dugaan semata, tapi memang sudah confirm memang ada hubungan spesial antara Kak Ayus dengan Nisa, begitu? Iya, betul. Karena kalau ini hanya dugaan, pastinya dari abang saya dan Nisa akan menyangkal. Oke, baik. Tapi mereka berdua mengakui mereka memang saling mencintai. Oke. Harapan kamu atau pesan kamu sendiri untuk Kak Eri dan keluarganya yang pastinya juga yang kemarin juga memulai proses pengajuan gugatan cerai, harapan kamu dan keluarga itu seperti apa sebetulnya, Nova? Harapan saya dan keluarga untuk Kak Eri, walaupun Kak Eri sudah berpisah dengan abang saya, sampai kapanpun Kak Eri adalah bagian keluarga besar kami. Karena yang saya sama Kak Eri itu bukan hanya saya. Sedih banget ya, Fik, dengarnya. Karena padahal itu adiknya sendiri sudah membeberkan. Iya, padahal aku prihatin banget. Aku pernah ketemu sama mereka berdua dan aku suka karya-karyanya kan ya. Dan lagunya kayak begitu, enak, lagunya adem, damai, tentang religi. Ya, aku pernah ketemu sama Nisa juga nih, sama Ayus. Mereka emang komunikasinya baik, tapi kita nggak memikirkan kalau sampai sedemikian. Dan yang aku tahu Nisa sama istrinya juga baik. Mereka sering main tok-tok bareng. Tapi kalau kamu nih jadi posisi misalkan istrinya Ayus dalam kondisi ada seorang wanita yang dekat sama kamu, yang dekat sama suami kamu, tiba-tiba bukan hanya dengan beralasan pekerjaan, tapi juga ada hubungan. Apa yang kamu lakukan dalam situasi seperti ini? Kalau dalam situasi seperti ini ya aku pasrah aja ya kalau kayak begini sama Tuhan gitu. Cuma bertahan atau enggak itu depends on apa yang harus dipertahankan gitu. Iya, tapi... Oh iya, kenapa Bu? Ya. Ini kan kita ikut sedih ya melihat beberapa rumah tangga teman-teman artis lagi ada masalah. Betul. Tapi Vicky kan mau nikah tanggal 21 Februari. Ya. Tapi jangan gara-gara teman-teman artis nih kayaknya ada masalah jadi mundur, enggak kan? Enggak. 21 Februari tetap jadi kan? Oke, siap, ditunggu waktunya. Oke, ya. Sini. Dia orangnya nggak mundur-mundur. Iya. Temen gue dia Mbak. Benar, dia nggak pernah mundur, dia selalu maju. Jangankan ada orang di depan, ada pintu aja dihajar. Nanti yang jadi saksi temen gue juga. Enggak dong. Enggak, udah beda orang. Udah beda kan, udah kesono kan. Permisi. Kenapa? Saya dengar tadi Vicky lagi ngobrolin tentang rumah tangga, perselingkuhan dan lain-lain. Betul. Mau bisa digeser? Loh, kenapa emangnya? Oke. Nih ada cermin. Ngaca. Udah, ntar cerminnya retak. Udah sini. Jadi host kayak nggak punya harga diri lama-lama. Ya udah, kita langsung saja video call. Ini udah kita ada. mau video call. Iya. Ini seorang pakar mikroekspresi. Wow, kita akan baca ekspresinya ya. Iya, Mas Kirby. Halo. Mas Kirby, assalamualaikum. Selamat pagi Mas Kirby. Selamat pagi. Halo Mas Mas. Kirby, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mas. Halo. Ya halo Mas Kirby. Iya. Kita mau nanya-nanya sekarang nih Mas Kirby soal ekspresi. Iya Mas, ini soal ekspresi kita lihat ini udah ada foto nih antara Nisha juga dan Ayus. Kira-kira dengan hal yang lagi rame seperti ini bagaimana pandangan kalau dari pakar mikroekspresi?
Jadi gini, saya sudah menganalisa dari beberapa video ya. Beberapa video yang saya lihat dari beberapa sosial media. Ya, Mas Kirby, sebelum kita analisa bersama supaya teman viral juga bisa tahu mana videonya, kita putarkan dulu ya Mas. Kita lihat dulu Ini dia. Ya. Jadi tambah susah cari cowok nggak sih? Kenapa? Jadi susah cari pendamping tuh jadi susah nggak? Karena kan kamu jadi bertanya-tanya, dia tuh suka sama aku atau suka sama aku yang ada di Sabian gitu kan? Karena Gak kayak tahu gitu. deh, gak tahu soal-soal itu belum pikir ke situ. Belum dipikir ke situ? Serius belum mikir? Serius. Kapan mau mikir? Kapan mungkin? Nggak tahu ya. Mulai dari sini kali ya. Oke, nanti dipikirin ya tolong ya. Oke, baiklah. Oke, Ya, Mas Kirby. Halo, Mas Kirby masih di situ? Ya. Mas Kirby, aku mau tanya deh, sebenarnya gimana sih caranya Nisa menjawab pertanyaan setelah ditanya itu? Gimana ekspresi yang dinilai Mas Kirby pada saat Nisa menjawab? Apakah kira-kira ada rasa yang disembunyikan atau apa kira-kira, Mas? Oke, jadi kalau dari ekspresi yang ditampilkan oleh Nisa saat itu termasuk ekspresi cukup, tidak ada ekspresi yang sifatnya terkejut atau sifatnya emosional kuat seperti marah, takut, nggak ada. Jadi berarti istilahnya gini, pertanyaannya tanda petik sudah terprediksi bahwa seorang Nisa akan ditanya pertanyaan seperti itu. Itu satu. Yang kedua, tetapi dari cara menjawabnya dia menggunakan yang namanya istilahnya kalimat mengambang, distant language. Kalimat mengambang tuh gini nih. Yang biasanya dipakai orang kalau tidak mau menjawab pertanyaan karena ada sesuatu di belakang. Misalnya, kamu selingkuh ya sama dia? Misalnya, jawaban pertanyaannya enggak, gitu ya. Maksudnya nggak tahu, gitu. lupa, Ya. atau belum kepikir misalnya, atau misalnya ditanya biasanya ke orang lain gitu ya. Si A itu selingkuh ya sama B misalnya. Aku nggak tahu. Tapi nggak kepikir atau lupa misalnya. Tiga jenis statement ini biasa digunakan orang untuk menghindar, untuk menjawab. Dan ketika menghindar, biasanya karena memang ada sesuatu di belakangnya. Oke. Kalau aku mau tanya dong soal, aku kan tadi ada ngeliat gestur goyangan kaki. Dari Ayus. Dari Ayus itu menggoyangkan kakinya, itu artinya apa ya? Apakah bisa digambarkan ketidaktenangan atau apa? Kecemasan mungkin? Jadi ketika kita bicara repetitive movement atau gerakan yang berulang oleh anggota tubuh tertentu yang sebelumnya tidak ada, kita bisa melihat ini salah satu kemungkinan penanda nervous atau sebuah penanda stres gitu. Jadi kalau misalnya ada baru ditanya dan mulai goyang kakinya, ya ada sebuah perasaan stres yang itu ditimbulkan pertanyaan pada Ayus saat misalnya ditanya. Jadi begitu ya kurang lebihnya ya. Ada rasa kecemasan. Benar. Ada rasa jawaban yang mengambang. Jadi kalau memang tidak mau menjawab sesuatu, dia jawabnya ngambang aja biar pasti akan ada kebingungan. Gitu. Makanya biar lebih jelasnya lagi kita lihat ini ada fakta visual kedekatan Nisha dengan istrinya Ayus. Silakan fakta visual. We could wake up to the burning sun. Take me by the hand that was on the run. I just wanna be forever young. This love won't come undone. This love. Halo, Mas. Halo ya. Ya Mas, kalau lihat dari video yang barusan kita lihat, kira-kira kedekatan mereka seperti apa kalau menurut gambaran Mas Kirby? Mas? Mas Kirby? Masih ada ya? Mas? Kalau menurut aku sih, Fik, kedekatannya tuh kayaknya mereka udah saling sama-sama kenal udah lama. Bahkan ke keluarga aja, ke istrinya juga udah saling kenal. Ya tapi kan tipis Selin untuk bisa mengetahui bahwa dia memang dekat karena juga memang ya seperti dekat udah layaknya. karena hubungan keluarga, karena pertemanan, atau teman tapi mesra. Iya itu kan beda-beda. Yang terpenting kita tunggu aja langsung klarifikasi Benar, dari mereka benar. semuanya ya. Semoga sih baik-baik aja itu Amin. harapannya. Tapi Amin. sekarang ada lagi yang lagi viral katanya. Parah, ini parah banget pokoknya. Tiba-tiba orang langsung mendadak pada kaya semuanya. Tiba-tiba viral. Aku pengen lihat tapi
Gimana? Iya, mau lihat? Ini Yes. salah warga desa di Tuban. Kita lihat langsung Fakta saja visual fakta ya? visual. Pemecah rekod lur, gonku. Penlock kok dilawan. Pak. Nggih. Ratusane penerus apa niku, Bro? Pemecah rekod lur, gonku. Penlock kok dilawan. Wah. Luar biasa, gila. Langsung. Dapat uang banyak, belinya mobil nggak nanggung-nanggung. Bukan 1, 2, 3, tapi 176 mobil. Dan ini semuanya langsung satu desa kaya mendadak Wow. semuanya, luar biasa Aku mau sekali. tanya sama kamu Devik Ya. sebenarnya. Ah. Kalau kamu seandainya dapat uang sebanyak itu, apa Ya. yang bakalan kamu beli? Aku sih nggak beli mobil. Kamu mau beli apa? Aku mau beli buku. Buku buat baca. Bukan. Buat apa? Kalau Buku bukan buat baca. Bukan buku nikah bersama kamu. Lu bentar lagi mau nikah sama orang lain. Kenapa masih beda? Aduh, ini apalagi Nggak kan bisa dibahas, kita cuma mau ucapin selamat pagi untuk bapak-bapak dari KUA yang mengurus pernikahan Vicky dan juga Kalina. Semangat ya Pak, tantangannya baik tapi semangat ya Pak ya. Dan tahu nggak, Mel? Iya. Ini dia ngomong-ngomong begini nih ya. Kenapa tuh? Gua agak ngeri beneran terjadi. Iya, Karena Indra. kita punya bukti. Kenapa? Coba lihat ya. Ada Apa dua sih? selebriti tertangkap basah sedang makan berdua di salah satu restoran. Sampai basah. Basah? Sampai basah. Ini dia nih, kita lihat fakta visualnya. Mana tuh? Tertangkap sampai basah. Gue cabut ya. Oke, Ya, itu Bi. dia. Ola, mohon maaf ya, dianggurin sebentar ya. Lagi bahas Mami ini. sekarang udah sabar. Oh ya, oke, bentar, sebentar lagi bahas ini. Oke. Ya. Itu tadi berita apaan tuh? Berita Selin tertangkap basah katanya. Secara tidak sengaja ada mata-mata admin bersama dengan bosnya. Enggak, sorry, bukan mata-mata admin. Kita kemarin, maaf ya, jujur iya makan ya nggak apa-apa makan berdua. Tapi kita bukan berdua, kita bertiga. Sama siapa? Kayaknya dia ngirim video ini nih. Siapa? Pak Sonton. Siapa? Nih, dia nih kayaknya ngirim video nih. Soalnya makan cuma bawa dia doang bertiga nih. Oh, Mr. Viral. Jujur ya. Pada saat tadi lo makan, lo kemana lo? Lo kemana? Biasanya kamar mandi mau touch-up. Enggak, gue Ya. tuh lagi keliling-keliling kok. Iya. Gue disuruh lihat-lihat dulu gitu kan. Oh, lo disuruh? Disuruh, Oh. lihat-lihat aja dulu keliling. Jangan suka bohong. Jangan suka bohong. Mau lihat tuh foto, lu mau suapin siapa? Ayo. Enggak disuapin. Tapi mohon maaf, boleh gue ngomong? Iya, boleh. Ada dua yang ingin gue ngomong. Apa tuh? Satu, kayaknya, aduh. Dalam waktu dekat 2 hari lagi kayaknya kita gagal dapat Kan cash nih. 21 Februari. Jangan gitu dong. Jangan gitu. Mudah-mudahan enggak ya. Mudah-mudahan enggak ya. Sama satu lagi emang nih Vicky orang paling baik sedunia. Kenapa Soalnya nih? yang ngebantu kepopuleran Selin untuk naik lagi dengan kayak gini-gini. Enggak, tapi Moga-moga jadi ya. Tadi kan jadwal MC kita belum keluar Bener. kan? Kamu kan bilang katanya itu lihat dari gerakannya Selin seolah-olah lagi pengen nyuapin Vicky. Enggak, jangan bikin gosip. Pertanyaan gue cuma satu. Lu ngapain pakai nyuapin? Sakit Nah, lo disuapin. sakit lo tangan Ngapain? lo. Enggak bisa lo enggak sendiri. Enggak, wah parah nih. Enggak bisa nih. Lu kalau curhat sama lu nih kayak Gue mau begini nih. Ada yang suapin-suapin. Enggak, duduk ah.
gitu. Lo gimana tuh perasaannya si Kalina ngeliat kayak gitu? Ya nggak orang, cuma nggak ada masalah Lah apa. kan Abi, aku mah temenan Abi. Gua curiga nih, pasti ada sesuatu. Orang yang aku juga lihat di pengajian aja dia nggak senyum. Oke. Mohon maaf sekali lagi. Olah, mohon maaf ya dianggurin sebentar ya. Oke. Olah dianggurin loh. Buat berita-berita. Mami Ola, kalau kayak begitu sama teman nggak masalah dong. Kalau Vicky sih gue curiga. Mami ngerti. Oke, nggak apa-apa. Kita positive thinking dulu. Yes. Karena udah sampai hari Minggu nih, tinggal beberapa hari lagi. Vicky dan Kalina rencananya kan akan menikah. Amin. Kita tunggu aja. Tunggu aja. Kita doain mudah-mudahan lancar semua tanpa halang. Gak capek kawin cerai gitu. Ya capek lah. Capek Mi. Cuma kan yang pemasukan dari situ. Ya lebih. Bercanda ya saya. Oke, Babi, gimana Bi? Gimana nih acara mau kemana nih Bi? Gak tahu kan tadi. Awalnya gue di sini nggak ada emang segmennya. Cuma satu hal nih ya, kalau kita tadi lihat foto-foto pengajiannya, kenapa Vicky nampak tidak tersenyum pada saat pengajian? Ya bener ya Bun ya. Udah nggak ikhlas banget tuh. Lihat tuh. Enggak, dia nggak senyum soalnya lagi mikir buat gue mau makan sama Selly nih besok. Jangan. Oke, kita jawabannya, jawabannya. Kita kasih. Vicky, kita kesini yuk, kita Vicky, geser coba, yuk. Vicky. Kita ngobrol bareng Mami Ola juga bagaimana. Kamu selalu setia. Sini. Dra, Coba lihat nih. Coba kita Vicky, lihat. jelaskan kenapa di foto ini kalau nggak senyum sama sekali. Orang mau menikah biasanya kan bahagia. Nggak, senyum tuh antara agak-agak nyesel atau kedua lagi gini deh, gue tanya Mami pada saat foto pernikahan Mami sama Bang Ovarnya senyum nggak? Bahagia nggak? Kayaknya sih senyum ya. Lu gimana sih? Anuin gua dong, Mam. Lah dia senyum, dia mah senyum bahagia dong. Ya iyalah dapat olah ramlan. Iya. Itu pada saat pernikahan, hari pernikahan. Sampai sekarang pun masih tersenyum dong dua-duanya. Kayaknya ya. Kok kayaknya sih, Mi? Dua-dua. Kayaknya. Oke, sebelum kita ngobrol bersama dengan Ola Ramlan untuk mengklarifikasi hal tersebut, kita lihat Betul. dulu ya, ada fakta visual. Coba kita lihat. Apa itu? Mengarungi bahtera pernikahan memang tidak bisa selamanya mulus ya teman viral. Terkadang setiap pasangan suami istri pasti akan menemui kerikil-kerikil dalam kehidupan rumah tangga. Dan kerikil inilah yang tampaknya sedang dialami oleh pasangan artis Ola Ramlan dan Aufar Hutapea di usia pernikahan mereka yang menginjak tahun ke-8. Pasangan yang selalu terlihat harmonis ini kabarnya mengalami keretakan lantaran keduanya diduga saling sindir di media sosial. Berawal dari unggahan tulisan media sosial Aufar yang seolah menyerempet pada perselingkuhan, dan tak lama kemudian Ola juga mengunggah foto beserta tulisan di media sosialnya seolah membalas unggahan suaminya tersebut dan memancing rasa penasaran netizen. Namun Ola kemudian menjelaskan bahwa dirinya dan sang suami masih baik-baik saja. Apakah benar kalau unggahan Aufar saat itu hanyalah kata-kata mutiara belaka? Dan bagaimana Ola menghadapi komen netizen tentang rumah tangganya? Langsung kita viralin aja yuk! Wow. Dia suka yang main kardo atau kamu atau siapa? Mami gue. Gue mau nanya langsung. Jujur, pada saat jebret, gue ngeliat tuh ada story-story seperti itu. Sebenarnya gue pengen WA Mami, tapi menurut gue udahlah, maksudnya setiap rumah tangga tuh pasti ada kerikilnya. Karena gue juga seperti itu gitu loh. Mi, tapi sebenarnya banyak orang yang bilang saat kita story-storyan, maaf banget Mi, akhir-akhir ini ada yang pura-pura ribut, S3 marketing, ujung-ujungnya ngeluarin produk. Jualan baju lah, jualan snack lah, nggak apa-apa, sah-sah aja. Tapi mau nanya Mami, daripada kita seuzon. Yang terjadi kemarin pada saat story-story keluar dari Bang Ovar dan juga Mami, sebetulnya memang something happen, sesuatu terjadi dalam rumah tangga kalian berdua, atau memang ada bisnis baru yang akan dikeluarkan nih? Nggak ada, sebenarnya gini, kalau urusan masalah rumah tangga memang yang namanya keluarga pasti ada up and down. Betul. Ya kan, semuanya begitu. Tapi kalau misalnya postingan itu sebenarnya salah. Itu tuh aku nulis yang senyumin aja tuh aku duluan. Mami duluan? Aku duluan. Kemudian Aufar posting yang itu. Ataupun menikahlah dengan perempuan yang ketika ada masalah ia lari ke Tuhan bukan ke laki-laki lain. Emangnya Mami ke laki mana? Nah itu dia. Aku tuh
Enggak, ya nggak tahu itu kan pikirannya Iya, dia. iya. Nah itu adalah dia mengutip kata-katanya Bang Roy Martin Iya. gitu. Benar, makanya gue pernah baca juga. Iya, nah jadi dia tuh cuman posting copy paste doang. Copy paste aja, bukan dari hati. Terus disambungin. Iya, oke. Tapi memang kita dalam rumah tangga kondisinya tuh dia lagi ngambek sama aku gitu nggak loh. apa-apa, wajar. Iya. Nah ya iya. udah, terus habis itu panjang, terus di komen-komen di netizen juga. Iya. Mungkin apa yang Over lakukan atau enggak itu banyak yang komen macam-macam ya udah gitu loh. Tapi langsung di take down tuh Mam. Atau emang stay di situ sampai hilang sendiri? Kalau aku mah karena ngerasa nggak ada apa-apa ya. Santai aja ya. Santai aja, Ya, itu maksudnya justru- biasa aja Justru gitu. bukti bahwa emang nggak ada apa-apa ya, emang nggak maksud kenapa-napa santai. kok. Sosial media juga kadang-kadang tuh suka gitu. Kita maksudnya cuma mau curhat, Betul. tiba-tiba ada yang ngerasa tersinggung. Benar. Dan yang tersinggung bukan suami, kadang-kadang netizen yang tersinggung ya Iya. kan? Tapi kadang netizen ada benernya juga. Oh gitu. Kadang-kadang bener, ada namanya ilmu cucoklogi. Karena dulu gitu kan. Kadang-kadang tiba-tiba ini kan pada zaman bulan berapa ya? Ya. Berapa tahun lalu aku pernah ngomong tentang suami. Itu Iya. kan langsung kan Oke. diprediksi macam-macam gini. Ya namanya pernikahan kan Pasti. tinggal bagaimana kita menghadapinya. Mau terus atau enggak ya kita lihat ke depannya juga. Indra kan gitu. belum menikah. Betul. Semua pernikahan itu pasti ada naik turunnya. Hanya satu pernikahan Melanie sama Tyson yang selalu bahagia minimal di sosial media. Sayang, tenang nih ya. Sosial media, Mi. Aku mau nanya nih, Hah. kamu nggak capek acting bahagia? Ya Allah, bukan acting, beneran. Masalahnya itu karena pertemanan Mami, geng-geng Mami yang dilarang tapi Maminya tetap nggak mau gitu. Oh. Kalau aku masalah aku punya teman laki-laki banyak itu dari dulu Alvar sudah Dari dulu tahu. keles, Mami. Aku emang cowok-cowok semua tuh Iya, Alvar iya, udah iya. tahu. Tapi Terus juga ada nih geng dari Olah Ramlan yang kita pengen tahu siapa aja sih di Siapa dalam sih? gengnya. Coba kita lihat Siapa dulu sih, yuk. Mi? Nih fakta geng visualnya. aku. nih. Coba kita lihat. Wow. Are you happy? Very happy. Oh, are you happy too? Happy. Kamu happy nggak yang di depan? Oh enggak, dia nggak happy sih. Oh masa? Katanya kangen Mas Anang. Mas Anang disimpan dulu Mas Anang ini. Kenapa lu nangis sih, Mel? Gue ngeliat tadi Mami sama geng-gengnya naik bisnis kelas. Gue sedih. Kenapa? Geng Menteri Ceria gue pada kemana semua sekarang? Geng lo bubar. Nih, makanya geng tuh kayak Ola ini punya teman-teman yang luar biasa bersahabat. Happy kan semuanya kelihatan bahagia, kelihatan Betul. happy. Happy lah. Orang naik bisnis kelas gimana Ya, nggak happy gue? tapi kan bukan masalah keuangan Iya dong. aja, bukan masalah materi. Sebenarnya kebersamaan dari hati dong. Seberapa dekat sih Ola sama sahabat-sahabat itu lah? Kamu mau nanyain Nindi maksudnya gitu? Langsung aja gue mah orangnya. Syukur lo. Lu mau nanya soal ini? Oke, Kita iya. mau nanya Ashanti dulu sebenarnya. Oke. Karena kita dengar nih ada Ya. artikel bahwa Ashanti terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Lu nggak nanya gue sih, Indra? Dibantu oksigen. Gue pernah whatsappan mulu sama bunda, kok gue nggak Oh ditanya ya, sih? Iya tapi loh. kan yang temennya Iya sih, Ola. gini. Kalau lo kan buat Ditanyain kolaborasi dulu. YouTube doang. Nah, gimana tuh La melihat dan mendengar cerita tentang Bunda? Si Ashanti memang, aku manggilnya Neng ya. Si Ashanti memang lagi positif COVID. Ya. Nah kondisinya sekarang ya pelan-pelan lagi recovery. Insya Allah Amin, ya amin, doakan amin. aja semuanya. Yes. Mudah-mudahan bisa dilewati karena ya dia sudah mengikuti protokol kesehatan ya tapi yang namanya Iyalah. kena ya kena Ya. aja Kena. gitu. Jadi ya kita doakan aja gitu loh. Terakhir Bunda sama Ashanti teleponan kapan? Aku malah ketemu. Oh gitu? Aku sebelum, jadi dia positif besoknya, aku sebelumnya tuh ketemu. Aduh. Jadi aku langsung tes juga, rapid, PCR semuanya alhamdulillah PCR negatif. swabnya hasilnya? Negatif. Negatif, Jadi maksudnya, ya namanya ini ya orang nggak tahu padahal Ashantinya juga abis antigen negatif gitu. Tapi Mami ada support apa gitu ke Bunda Ashanti? Ya pastinya aku telepon-teleponan, aku pasti kasih support apa? kasih support ya mudah-mudahan segera selesai gitu. Amin, amin, amin. Satu lagi kan ada temannya Mami juga nih. Nindi. Oke, ya. Maksudnya gini, oke ini kan sudah kebuka ke publik bahwa Nindi
Pertama-tama buat Nindi kalau nonton, kita ikut, gue pribadi juga sebagai seorang ibu, seorang istri, ikut prihatin melihat apapun yang terjadi dalam keadaan rumah tangganya. Tanpa bisa ngejudge, karena gue gak pakai sepatunya Nindi, gue gak tahu apa yang terjadi. Ya. Jadi Mam, kalau Mami ngeliat seperti ini, Nindi kan keadaannya aduh satu masalah, tiba-tiba keluar lagi permasalahan yang lain. Mami sebagai teman dekatnya sebetulnya, sebelum masalah ini keluar ke media, Mami udah tahu atau enggak? Tahu. Sudah tahu, tapi kan nggak mau cerita ya, karena itu bukan haknya Mami ya. It's not my, bukan... Your place to say. Yes, Ya, gitu. ya. Jadi ya, apapun yang terjadi pada rumah tangga kita punya sahabat itu bukan hak kita untuk berkomentar. Kalau orang itu minta curhat, maksudnya curhat terus minta pendapat itu fine. Tapi kalau dia nggak ngomong apa-apa ya buat masa aku membuka omongan. Karena hal itu hal yang sensitif dan yang paling tahu perasaannya ya orang itu sendiri. Berarti masalah KDRT ini memang sudah ada lama. Ya yang aku tahu dari sebelum pernikahan juga sudah ada ya. Dari masa pacaran gitu. Ya begitulah yang aku dengar. Ini ada artikelnya juga, kita lihat di sini ya, deretan foto bukti KDRT Nindi, luka lebam hingga rambut rontok. Sekali lagi kita ikut prihatin sekali melihat apa yang sedang harus dihadapi oleh Nindi. Tapi kalau ngelihat Nindinya sendiri selama ini kan kita nggak pernah ada yang nyangka karena tampak sangat happy, bahagia. Ya karena nggak yang diiketin sepatunya. Karena memang kehebatan seorang public figure ya, aku rasa. Kamu, aku pikir yang namanya kesedihan itu buat diri sendiri. Buat di sosial media, buat para fans atau para bos semuanya pastinya yang kita berikan adalah kebahagiaan. Karena bagaimanapun juga kita mungkin akan menjadi seseorang tuh akan ngelihat kita panutan gitu. Jangan sampai makanya kesedihan atau apa curhat tuh ya jangan di sosial media gitu loh. Tapi kadang-kadang kalau kata-kata quotes atau apa yang memang niatnya tuh hanya copy paste itu sih nggak ada masalah. Tapi Mam, sampai keluar foto Nindi sampai lebam seperti itu, lo pernah tahu nggak sebelumnya? Sebelum akhirnya ini sampai kepada media publik? Aku nggak tahu sedetail separah itu nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu. Cuman kan bagaimanapun juga rasa itu mungkin ada ya. Feeling sebagai teman itu ada. Tapi kan aku nggak mau nanya sampai dia yang ngomong gitu loh. Menjadi teman yang baik ya, menjadi teman satu yang baik. hal aja sih yang aku sayangkan ya, kalau terjadinya perceraian atau perpisahan siapapun itu, siapapun itu ya, nanti misalnya apapun itu, aku yang paling sedih adalah pada saat buka-bukaan aib. Aduh, iya betul. Ini loh yang paling sedih. Karena apa? Kita tuh di zaman era digital, sosial media yang akan tahun ke depan itu anak-anak kita akan lihat. Jejak digitalnya masih akan itu dia yang aku sedihkan gitu loh. Maksudnya kalau emang udah nggak bisa ya udah, tapi jangan saling membuka. Nggak usah diumbar permasalahannya apa. Kalau mau berpisah ya kalau bisa baik-baik ya kan. Tapi kalau memang udah mentok ya harus seperti ini ya mau ini apa ada lagi fakta gitu. visual nih Mam. Oke, kalau kali ini seperti yang tadi Ola bilang kan ya, Ola juga banyak belajar dari pernikahan dari sahabat-sahabat, teman-teman dan juga keluarga pastinya. Nah, ini ada artikel, coba kita lihat artikelnya. Artikel ini bicara bahwa artikelnya menunjukkan banyak tudingan tentang Aufar yang bermain di belakangnya. Ola Ramlan, aku butuh foto. Kenapa? Karena Mami nggak mau hanya mendengar? Iya, aku nggak mau dengar aja. Aku perlu bukti, aku perlu fakta, aku perlu CCTV, aku perlu foto, aku perlu jelas. Semua nggak bisa nuduh sembarangan, harus ada bukti. Tapi tudingan-tudingan itu pernah datang menghampiri Kak Ola. Oh iya pasti banyak dong. Ada laporan-laporan yang bilang gitu? Oh laporan banyak. Oh ya? Dan kamu nggak percaya dengan itu? Bukan nggak percaya ya, kebetulan aku orangnya nggak cemburuan. Ya. Terus maksudnya aku bukan tipikal cewek yang insecure. Ya kalau misalnya dia macem-macem ya udah, bye. Gitu aja. Sorry, mandiri ya. Aku tuh dua aja buat laki-laki ya. Satu yang aku akan nggak terima, dia main tangan, kedua main perempuan. Itu adalah DN buat Mami. DN, dan Aufar udah tahu itu. Jadi maksudnya ya kalau dia main-main kita lihat aja gitu loh ini, ke depan seperti apa. disampaikan Ola dalam artikel yang satu ini. Ola Ramlan tidak akan memaafkan Aufar jika selingkuh apalagi melakukan KDRT kepadanya. Aku diajari mama, kalau dipukul sekali balas 2 kali. Wow. Ngomongin masalah ajaran dari orang tua ya. Ya nggak, maksudnya mama aku tahu kan aku orangnya juga tomboy. Itu maksudnya bukan buat suami buat aja ya. Juga ya buat suami aja, cuman kan dulu zaman SMP, SMA tuh zamannya gencet-gencetan kan. Jadi kalau sampai ada kakak kelas jangan takut, jangan pulang nangis ya. Lu dipukulin, lu pukul balik gitu. Diajarkan untuk menjadi seorang wanita yang pemberani. Misalnya kalau seandainya berandai-andai, terus Aufar ketahuan selingkuh, apa Mami Ola langsung cerai?
kita Will you lihat forgive? aja. Pertama sih ya perempuannya dulu ya yang nggak tahu Sabar parahnya Bu, di mana. duduk dulu Bu, sabar Bu. Jangan langsung berdiri Bu. Pertamanya perempuannya dulu sih. Kita nggak mau suzon ya, karena kan kita nggak tahu. Tapi will you forgive and forget? I don't know. Karena kan omongan hanya omongan. Tapi maksudnya kalau misalnya ke depannya seperti apa kan banyak yang harus dipikirkan. Aku punya anak-anak. Pertimbangan ya. Banyak pertimbangan. Aku punya anak-anak, aku punya keluarga besar yang udah deket. Karena aku sama Over kan 8 tahun pernikahan tapi 1,5 tahun pacaran, so almost 10 years. Yes, bareng-bareng. Pantas Bener nggak atau sih? tidak dipertahankannya gitu ya. Salah satu yang bikin kamu juga bertahan dan berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk rumah tangga tuh karena salah satunya janji kepada almarhum Abah. Abah sih, Abah, Mama, all my family, sister, I think kayaknya semuanya support apapun keputusan Yang aku. lu bikin bahagia Mami, mereka akan support Mami. Iya, jadi aku balik lagi ke aku sebagai istri deserve to be happy. Oke. Sebelum kita break tadi Over ya, go on Over. Over juga deserve to be happy. Of course, Ya? And then my children juga harus bahagia. Banget. Jadi bagaimanapun keputusannya ke depannya, Over masih muda, bisa cari yang lebih baik Mami dari aku. jangan ngomong. Jangan gitu dong. Misalnya.